Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelas resolusi konflik pada kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sumber-sumber konflik atau penyebab terjadinya konflik. Apa itu konflik? Banyak para ahli yang mendefinisikan tentang konflik. Ada yang menekankan pada adanya percecokan, perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman, tapi juga ada yang menekankan pada upaya untuk menegasikan pada kelompok yang lain. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah situasi di mana dua orang atau kelompok itu yang memiliki perbedaan pandangan, perselisihan mengenai hal. Nah, hal ini bisa nilai, bisa cita-cita, bisa resources, sumber daya alam, yang mana keduanya itu belum dapat seia sekata. Jadi dalam konflik itu ada hal yang masih tidak sama, yang membuat kedua belah pihak ingin memenangkan apa yang menjadi pandangannya dan mencoba untuk melemahkan atau meniadakan dari pendapat yang berbeda. Nah, mengapa ini muncul? Kenapa orang berkonflik? Ada juga banyak teori bahwa dalam hidup kita ini memiliki identitas yang beragam. Secara sosial kita memiliki identitas sebagai misalnya pelajar, mahasiswa, atau dosen, sebagai pedagang, sebagai pengusaha, dan sebagainya. Nah, dalam ilmu sosial, ketika orang-orang yang berbeda identitas atau berbeda keinginan itu bertemu, maka di situ ada potensi untuk konflik. Misalnya antara pedagang dan pembeli. Pedagang menginginkan profit yang tinggi, sementara pembeli umumnya menginginkan harga yang murah. Kalau tidak terjadi kesepakatan, tidak terjadi jual beli itu. Tetapi bisa jadi menjadi konflik kalau misalnya si penjual dalam rangka mendapatkan profit yang tinggi, dia melakukan hal-hal yang penipuan misalnya, hal-hal yang buah misalnya diseseli buah-buah yang tidak bagus misalnya. Nah, ketika pembeli itu tahu, ini kok demikian, nah ini bisa terjadi konflik karena pembeli ingin barang yang bagus dengan harga yang semurah-murahnya, sementara penjual menginginkan profit yang sebesar-besarnya. Ini hanya contoh yang sangat kecil. Nah, konflik ini bisa beragam dari mulai yang ringan sampai yang berat. Nah, para ahli mencoba untuk mengurai penyebab-penyebab konflik. Tadi yang pertama adalah teori identitas. Teori identitas ini mengasumsikan tadi bahwa ketika seseorang itu memiliki identitas sosial tertentu, maka dalam identitas itu ada kepentingan-kepentingan. Tadi contohnya sudah kita berikan, misalnya pedagang dengan pembeli, mahasiswa dengan dosen misalnya. Mahasiswa tentunya ingin mendapatkan nilai yang baik dan mungkin dengan usaha yang seminimal mungkin misalnya. Sementara dosen menginginkan mahasiswa dapat mengerjakan semua tugas dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu misalnya. Ini kadang-kadang ada konflik ketika misalnya mahasiswa terlupa, tidak mengumpulkan misalnya, sama dosen sudah mendapatkan nilai buruk karena dia tidak tepat waktu misalnya. Nah, itu teori identitas sebagai penyebab konflik. Yang kedua, saya hanya akan memberikan beberapa teori saja karena teorinya sangat banyak. Teori yang kedua adalah teori transformasi, bahwa masyarakat itu sebetulnya tidak stagnan. Masyarakat itu selalu mengalami perubahan. Nah, perubahan-perubahan ini membuat orang-orang yang terlibat kadang-kadang tidak siap dengan perubahan itu, sehingga dapat menimbulkan konflik. Misalnya
perubahan penggunaan gadget ya, perubahan penggunaan gadget, penggunaan internet untuk proses belajar mengajar. Pada masa ini banyak sekali hal ini menimbulkan konflik. Karena apa? Misalnya sekarang mahasiswa sudah membayar UKT ya, membayar ke kampus. Nah, asumsinya UKT ini kan dipakai untuk penyelenggaraan kegiatan perkuliahan di kampus dengan kelas, membersihkan kelas, membayar listrik, memberikan alat-alat pembelajaran dan sebagainya. Tetapi pada senyatanya kan sekarang tidak terjadi itu misalnya. Ya, jadi banyak ini konflik yang jelas. Kemudian di rumah tangga juga demikian. Semula bapak ibu misalnya bekerja, anak pergi ke sekolah, jadi aman, anak berada di sekolah. Nah sekarang pada masa pandemik ini, anak-anak semua belajar di rumah, harus menggunakan internet misalnya. Nah padahal bapak ibu ini tidak terlatih menggunakan internet. Nah, anaknya ribut, minta, itu orang tuanya nggak bisa misalnya. Terus orang tua ini harus bekerja, ini siapa yang menunggu anak misalnya. Nah ini konflik-konflik yang semacam ini yang disebabkan oleh perubahan sosial, ya, perubahan dalam perilaku ekonomi, ya, perubahan dalam tata etika misalnya, perubahan dalam komunikasi dan sebagainya yang menimbulkan konflik. Ini menurut salah satu teori disebut sebagai teori transformasi, ya, konflik yang disebabkan karena perubahan adanya wujud-wujud baru dari pola-pola yang lama. Kemudian yang berikutnya adalah teori perbedaan kultur, ya. Jadi banyak sekali konflik yang kita dapati di masyarakat itu karena dua orang atau kelompok yang berasal dari kultur yang berbeda, dibesarkan dalam budaya yang berbeda, kemudian masing-masing bertemu dan tidak menyadari tentang itu sehingga dia berperilaku dengan model kultur dia, ya. Saya beri contoh misalnya begini, kita orang Muslim Indonesia, ya, misalnya kita kuliah ya di mana, di Malaysia misalnya, kebetulan kita berkenalan dengan mahasiswa dari Cina. Nah, mahasiswa dari Cina ini ingin membuat pesta kecil-kecilan dengan teman-teman sesama mahasiswa internasional begitu. Dia ingin menyajikan hal yang terbaik. Nah, yang disajikan adalah, mohon maaf ya, misalnya yang disajikan adalah makanan babi panggang dan alkohol misalnya. Karena di Cina salah satu puncak kenikmatan makanan itu adalah babi misalnya. Nah, karena dia tidak aware dengan mahasiswa Muslim tentang hukum-hukum Islam dan sebagainya. Nah, yang Muslim ini pas datang kaget ini apa-apaan ini? Ini mau menghina atau mau apa misalnya gitu. Maka di situ terjadi ketegangan, ya, yang mahasiswa Cina, ayo mari nikmati misalnya. Sementara kita yang Muslim mungkin yang dari Indonesia, ini apaan ini pesta? Nggak bisa makan semuanya misalnya begitu. Terus yang tuan rumahnya, kenapa kamu tidak makan gitu? Ini enggak, ini wah gimana kamu? Nah, misalnya ya. Jadi terjadi ketegangan, ya. Karena apa? Karena kedua belah pihak yang berasal dari kultur yang berbeda itu tidak saling berupaya untuk mengetahui. Jadi yang terjadi adalah benturan, ya, benturan budaya yang berbeda. Teori yang berikutnya adalah teori individual. Ini berkenaan dengan sifat individu, ya. Ada yang mengatakan orang ini sebetulnya tidak berbeda kultur, ya, tidak berbeda identitas, misalnya sama-sama mahasiswa, ya, tidak karena ada benturan transformasi misalnya, tetapi hanya masalah diri, ya, emosi diri, ya. Jadi misalnya yang satu anak ini dua-dua mahasiswa saja, ya, dari kos mau berangkat ke sekolah, ke kampus, berdua, satu mau ke kampus, yang satu cekat-ceket, ya, cekat-ceket cepat, yang satu tuh masih lambat-lambat, pakai sepatu lambat, yang lambat. Kemudian yang cepat ini mengatakan, ayo ini selak jam 7 kuliah udah akan dimulai, kayak entang-entang. Nah, si yang pakai sepatu ini sebetulnya kan dua-duanya itu niat ke kampus semua, jadi tidak ada perbedaan tujuan begitu. Tetapi yang
rodok lambat tadi yang kelar-kelar lemah-lemah itu dia diberi peringatan ini sudah hampir waktunya begitu. Karena dia emosinya tidak terkontrol, dia malah jawabannya bukannya ya apa sebentar, tapi malah marah-marah ya. Silakan nek mau dhisik akono. Wah, karena dia panas itu terus yang keluar tuh macam-macam. Malah sok rajin, memangnya kamu mau jadi juara kelas? Wah, mah jadi macam-macam. Padahal yang anak yang pertama tadi hanya mengajak supaya segera cepat karena jam 7 sudah kuliah akan dimulai. Nah itu dia mengatakan itu karena teori individu, memang individu itu ada persoalan emosi, watak dasar agresinya tinggi dan seterusnya. Mungkin satu lagi teori perbedaan kepentingan. Nah, perbedaan kepentingan ini sebetulnya agak mirip dengan teori identitas ya. Karena masing-masing orang dengan identitas tertentu, misalnya tadi mahasiswa, dosen, kemudian ada politisi, ada konstituen, ya, misalnya itu memiliki kepentingan-kepentingan yang beragam dan bisa jadi berbeda. Misalnya politisi memiliki kepentingan untuk dapat dipilih oleh orang sebanyak-banyaknya, maka untuk bisa dapat dipilih misalnya dia menebar pesona, mengumbar janji. Nah, setelah rakyat ini terpesona, dia nyoblos ya, memilih orang itu. Setelah dia jadi, ternyata dia itu ingat saja tidak ya, membangun saja tidak ada satu pun janji-janji yang dia sampaikan ketika kampanye terpenuhi. Nah, terjadilah konflik kepentingan karena rakyat ingin aspirasinya, ingin kebutuhannya itu dipenuhi, diperhatikan, kemudian dipenuhi melalui saluran calon bupati atau wali kota yang dia pilih itu. Tetapi ternyata setelah calon ini terpilih menjadi bupati, janji-janjinya tidak dilaksanakan ya. Jadi demikian beberapa hal ya tentang sumber-sumber konflik. Untuk pendalaman lebih dalam silahkan anak-anak para mahasiswa dapat mempelajari lebih lanjut dengan melihat pada buku-buku yang relevan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.